Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalie Mira, saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. Sekarang saya akan melanjutkan review buku yang ke-13 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul Berlatih Melangkah Keluar ke Fluiditas Interaksi. Yang pertama yaitu masyarakat yang didukung komputer baru muncul. Lapisan digital di atas masyarakat tradisional muncul lapisan digital sejauh teknologi informasi modern yang digunakan hampir di mana-mana dalam masyarakat saat ini mendukung semua jenis kegiatan manusia yang memungkinkan teknologi baru untuk tampil tanpa teknologi. Dengan perangkat kecil ini, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang independen dari jarak geografis di antara mereka dan independen dari masing-masing lokasi. Jelas, jenis interaksi baru semacam ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan cara-cara baru, dan kita akan memiliki beberapa kesulitan hidup tanpa mereka hari ini. Sebelum bergerak maju lebih jauh, konsep interaksi mungkin perlu beberapa klarifikasi. Menurut Dix, pada tahun 1996, komunikasi adalah pertukaran informasi antara orang-orang, mism dan konferensi video. Kolaborasi adalah ketika dua orang atau lebih mengoperasikan objek umum atau artefak. Mis autorio kooperasi di mana dokumen bersama adalah objek umum. Dalam kolaborasi, operasi menghasilkan umpan balik ke operator tetapi juga memberi makan kepada pekerja bersama. Yang kedua, digunakan dari perhitungan ke komunikasi. Sekarang mungkin ide yang baik untuk menafsirkan kembali akronim karena lebih banyak fokus sosial modern yang menggunakannya mungkin lebih tepat untuk membicarakannya dalam hal teknologi interaksi. Sebagai label umum untuk apa yang dilakukan teknologi ini bagi kami di tingkat sosial, menjadi sosial adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita sebagai manusia dan oleh karena itu cukup mudah untuk memahami mengapa teknologi dan perangkat baru ini mudah mendukung komunikasi manusia telah dengan cepat dia adopsi secara luas. Kadang-kadang mengklaim bahwa bayi yang dicintai memiliki banyak nama. Itu juga berlaku untuk teknologi baru ini yang telah umumnya dibeli sebagai MIS, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi milik sosial, teknologi kesadaran, groupware, dan dukungan komunitas virtual. Yang kedua yaitu email, transmisi pesan, dan ritual sosial. Dalam menyusun data etnografi dan argumen teoritis, saya menemukan berbagai interpretasi yang menarik dan bahkan tak terduga tentang bagaimana lingkungan kerja terus dibangun secara sosial oleh para aktor sosial yang hadir dan banyak signifikasi email dalam konstruksi tersebut. Penemuan-penemuan ini menyediakan jendela interpretatif yang jelas dan multisegi pada kehidupan organisasi yang menunjukkan beberapa fluiditas dan konektivitas yang terjadi saat kita bergerak menuju masyarakat yang lebih interaktif. Ruang yang terlihat melalui jendela seperti itu dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, dan dengan penelitian ini saya mengadaptasi model Carey pada tahun 1989. Ia menggunakan konsep bahwa komunikasi dapat dilihat dari dua dimensi yang berbeda, yaitu komunikasi sebagai
transmisi pesan atau komunikasi sebagai ritual sosial. Refleksi ini memaparkan sekilas pemikiran saya tentang menghadapi banyak dilema dan menunjukkan jalan yang saya ambil untuk menyelesaikannya. Kadang-kadang disebut sebagai genre perwakilan. Dalam membuat beberapa proses konstruksi makna, saya berusaha untuk melibatkan Anda, Pak pembaca, dengan undangan untuk mengkritik pemikiran dan keputusan saya. Saya setuju dengan Bosnar pada tahun 2000 ketika dia berkata, "Saya ingin sebuah cerita yang tidak hanya merujuk pada kehidupan subjektif, tetapi sebaliknya menindaklanjutinya dengan cara yang menunjukkan kepada saya seperti apa rasanya hidup sekarang dan apa artinya." Termasuk refleksi ini memungkinkan saya untuk menyarankan beberapa pengalaman saya, sementara juga membuat situasional dan konsekuensi dari penelitian sosial yang terlihat. Jaring pesan. Seperti yang disebutkan secara singkat sebelumnya, saya telah membangun istilah web pesan untuk menggambarkan jaringan komunikasi elektronik dalam suatu organisasi, tetapi juga lebih dari itu. Ia menangkap konsep-konsep sosial dan teknologi sosial dalam bentuk komunikasi organisasi yang berevolusi. Istilah ini sendiri memiliki sulur yang menghubungkannya ke beberapa komunitas ilmiah, misalnya psikologi, perilaku organisasi, dan komputasi. Pat Singer mengutip Abraham Maslow, seorang psikolog yang mempelopori konsep motivasi sebagai hierarki kebutuhan yang memuncak dalam aktualisasi diri, yang pada tahun 1962 menggambarkan bisnis holistik sebagai bisnis di mana semuanya terkait dengan yang lainnya. Tidak seperti rantai tautan sebagai sebab dan efek, melainkan spiderweb atau kubah geodesik di mana setiap bagian terkait dengan setiap bagian lain. Oke, yang ketiga social exile dan virtual HRIG, interaksi yang dimediasi komputer dan budaya. Dalam diri kedua, komputer dan semangat manusia, menurut Seni Turkli pada tahun 1985 berpendapat bahwa dalam etnografi ilmu pikiran, pertanyaan penting adalah bagaimana ide-ide yang dikembangkan di dunia ilmu tinggi yang disesuaikan oleh budaya pada umumnya. Turkli benar menyatakan bahwa penyelidikan tersebut menyerukan genre penelitian lapangan dengan beberapa kualitas khusus. Lebih umum, Mahmoud menyimpulkan bahwa untuk Maroko, Jung, Belanda, internet juga dapat memberikan cara untuk melarikan diri dari sekelompok rekan yang tertutup di sekolah dan di jalan-jalan dan memperluas cakrawala mereka sambil membangun identitas yang didefinisikan sendiri dan memutuskan untuk kelompok mana yang mereka izinkan. Tampaknya, terlepas dari pendekatan atau desain metodologis, sebagian besar penelitian internet sekarang tertarik untuk melampaui garis pemisah antara realistis, virtual, dan sosial. Di satu sisi, dan interaksi yang dimediasi komputer dan bentuk komunikasi dan jaringan lainnya. Di sisi lain, dikotomi online atau offline atau ketinggian suatu bentuk interaksi daripada yang lain menggeser situs dinamis di mana identitas dinegosiasikan dan mengabaikan peran penting lembaga. Interaksi yang dimediasi komputer kemungkinan akan meluas ke ponsel dan kadang-kadang untuk menghadapi komunikasi tatap muka. Sekarang cukup umum Cyberface Maroko untuk melihat
pengguna internet mengobrol di telepon pada saat yang sama dengan kontak obrolan pribadi. Apa yang harus digarisbawahi adalah penampilan online tidak hanya disimulasikan latihan di dunia virtual yang tidak terwujud, tetapi untuk jaring biasa. Interaksi online dan budaya cybersafe di Maroko. Seperti kebanyakan pada tahun 2001, ada 5,3 telepon per 100 penduduk. Konektivitas juga sangat terbatas karena hanya 0,35% dari Maroko adalah pengguna internet. Sementara ekspansi luar biasa dari telepon seluler telah membawa rasio Marokons dengan akses ke telepon ke 1 dari 4 penurunan layanan. Tetapi namun meskipun layanan internet masih pada keadaan anak laki-laki, telah ada minat luar biasa dalam budaya siber selama 5 tahun terakhir.